Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlela Agustin. Saya adalah mahasiswi dari program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sukabumi. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya melaporkan hasil analisis saya tentang analisis gangguan berbahasa, kesulitan belajar membaca siswi kelas 1 sekolah dasar. Perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa membaca ini merupakan sebuah kemampuan dasar yang harus dimiliki oleh seorang anak di sekolah dasar tentunya. Membaca juga merupakan sebuah keterampilan yang harus diajarkan sejak usia dini kepada anak. Seorang anak harus belajar membaca agar ia dapat membaca untuk belajar, karena pada dasarnya tugas anak adalah belajar. Lalu selanjutnya, belajar ialah merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan sebagai hasil pengalamannya sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya. Maksud di sini juga belajar ialah merupakan suatu proses di mana nantinya akan selalu ada perubahan tingkah laku dalam setiap pertumbuhannya. Kebanyakan anak pada umumnya mulai belajar membaca pada umur 5 tahun atau 6 tahun, tapi tidak sedikit pula anak yang sudah belajar membaca dari umur 4 atau 3 tahun, atau mungkin dari 4 sampai 5 tahun. Dan ada juga anak yang baru belajar membaca di umur 7 sampai 8 tahun. Namun, seorang anak ini bisa dikatakan mengalami kesulitan membaca ketika ia berusia 7 sampai 8 tahun. Berarti jika umur anak itu sudah berada di 7 tahun dan ia belum bisa membaca, bisa dikatakan anak itu mempunyai kesulitan dalam hal belajar membaca. Kesulitan membaca ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam suatu proses membaca yang ditandai dengan adanya hambatan-hambatan tertentu dalam mencapai hasil belajar. Berarti kesulitan di sini bukan tanpa dasar suatu hal ya. Berarti kesulitannya itu, adanya kesulitan ini karena hambatan yang dialami oleh si anak tersebut. Kesulitan membaca ini dapat diartikan sebagai suatu kondisi dalam sebuah proses membaca yang ditandai adanya hambatan-hambatan tertentu untuk mencapai hasil belajar, dan hambatan-hambatan ini juga mungkin disadari atau tidak disadari oleh orang yang mengalaminya ataupun oleh orang-orang yang di sekitarnya, dan dapat bersifat sosiologis, psikologis, dan dalam keseluruhan proses belajarnya. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memberitahukan tentang analisis gangguan berbahasa yang saya lakukan kepada anak SD yang baru kelas 1, umurnya sekitar 6 tahun 11 bulan, hampir menginjak 7 tahun, namun sayangnya anak tersebut masih memiliki kesulitan dalam hal belajar membaca. Adapun kesulitan yang saya lihat dari hasil observasi yang saya lakukan pada tanggal 11 Juli 2021 adalah yang pertama ada kesulitan membaca huruf alfabet. Kesulitan ini terlihat pada ketika anak tersebut saya berikan huruf alfabet secara tersusun dari A sampai Z, namun dalam membacanya anak tersebut masih terbata-bata. Lalu yang kedua, ada kesulitan membedakan huruf. Kesulitan membedakan huruf ini terlihat ketika peneliti meminta anak tersebut untuk menunjuk huruf B, namun anak tersebut malah memilih huruf D sebagai jawabannya. Lalu ketika saya sebagai peneliti memerintahkan untuk menunjuk huruf M, anak tersebut memilih huruf N sebagai jawabannya. Dan juga ketika peneliti menunjuk huruf U, anak tersebut malah menunjuk huruf V sebagai jawabannya. Kesulitan dalam hal membedakan ini dapat terlihat mungkin karena anak tersebut belum sepenuhnya memahami huruf alfabet dari A sampai Z secara benar, dan juga sulit belum bisa membedakan simbol atau bentuk huruf-huruf tertentu. Lalu yang selanjutnya ada kesulitan mengeja huruf menjadi suku kata. Nah, dikarenakan kesulitan membedakan huruf-huruf yang ada atau huruf-huruf tertentu, anak tersebut ketika disuruh membaca atau mengeja ketika diperintahkan untuk mengeja
suku kata, anak tersebut masih kesulitan dan terbata-bata dan juga masih kebingungan huruf apa sih yang akan ia baca gitu. Jadi kayak masih mikir-mikir ini huruf apa sih yang ditunjuk sebenarnya gitu. Lalu yang selanjutnya, dikarenakan anak tersebut masih kesulitan dalam mengeja huruf menjadi suku kata. Jadi ketika mengeja suku kata menjadi kata, anak tersebut masih kesulitan dan sangat-sangat kesulitan. Mereka pun mohon maaf, maksudnya ia pun sebagai anak yang membacanya kayak masih kebingungan ini huruf-huruf yang disatukan atau suku kata yang disatukan ini akan menjadi kata apa, dia masih merasa kebingungan. Dari hasil amatan yang dilakukan pada saat observasi tersebut, saya dapat menyimpulkan ada beberapa faktor yang menjadi alasan kenapa anak tersebut masih kesulitan dalam hal belajar membaca. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesulitan belajar membaca ini, yang pertama ada faktor fisik, di mana anak itu selalu merasa mengantuk ketika belajar membaca dan juga tidak fokus dikarenakan anak tersebut mempunyai adik yang masih berumur 3 tahun. Adik tersebut kadang selalu mengganggunya pada saat belajar dan itu sangat mengganggu konsentrasi anak dalam masa pembelajaran. Lalu yang kedua, ada faktor minat. Faktor minat di sini maksudnya terlihat ketika peneliti mengajukan untuk membaca, anak tersebut selalu merengek untuk segera selesai karena menurut dia bermain di luar lebih menarik daripada belajar membaca. Lalu yang ketiga, ada faktor keluarga. Faktor keluarga ini dimaksudkan ketika melakukan wawancara bersama orang tuanya menyampaikan bahwa dikarenakan mereka sibuk bekerja dari hari Senin sampai Sabtu, jadi waktu untuk bersama anaknya agak berkurang dan waktu berkomunikasi dengan anak pun hanya sekitar dari pagi sekitar dari bangun tidur hingga jam 8, lalu malam sekitar dari jam 4 sore hingga malam, itu pun malamnya terpotong tidur. Jadi komunikasi antara anak dan orang tua cukup jarang dan membuat anak tersebut kesulitan gitu dalam belajar membaca karena pendampingan orang tuanya juga yang kurang. Nah, sekian sih yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya adalah peran orang tua itu sangat penting dalam hal proses belajar membaca anak. Oleh karena itu diharapkan bagi siapapun nanti yang akan menjadi orang tua atau anak sekarang yang telah menjadi orang tua, diharapkan untuk selalu mendampingi anaknya dalam proses belajar membaca. Tidak hanya proses belajar membaca, tapi proses belajar yang lainnya juga. Lalu dapat disimpulkan juga bahwa anak yang saya observasi dan amati ini memiliki 4 kesulitan dalam belajar membaca dan juga dipengaruhi oleh 3 faktor yang menghambat anak tersebut belajar membaca. Nah, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.